Sofina Talks, You Are Loved. Hari ini ada seorang tamu yang luar biasa yang bertandang ke tempat saya yang tidak biasa mungkin ya. Biasanya kita di Pepita Instance, hari ini kalau kata orang Medan, jumpa tengah kita. Ya kan? Tapi aku jauh kali loh tengahnya dari Bali. Iya, ini nggak jumpa tengah ini namanya. Kau dari Tangerang, Iya. aku dari Bali. Iya. Inilah jumpa tengah, ya kan? Jauh kali tengahnya jauh nih, Kak. kan? Itulah berat kali pun ongkosnya untuk ketemu adek ini. Saking luar biasa, aku setiap kali lihat kontenmu itu selalu apa ya? Seneng gitu loh. Apalagi kalau udah mulai kau Ces gitu. Udah bunyi dia gitu kan. Jadi langsung ngapain lagi nih gitu. Oh, hari ini ngulek sambel. Ngulek sambel. Sama itu Martinus itu ya kan, yang kalau kita mau beli ke situ kalian transfer ya. Jangan kalian minta endorse. Makanan susah loh masaknya. Oke, baiklah. Novelita si Jabat. Dari Samosir kan ya si Jabat? Enggak loh, Kak. Oh, marganya iya. Iya. Mikir aku kakak bilang dari Samosir, iya. Tapi kampungmu nggak di situ? Kami udah kelahiran Ciantar, Kak. Oke. Berarti very familiar with Paja Horas ya? Oh, of course. Of course, Namboru. Itu Paja Horas itu kayak apa sih sebenarnya? Aku malu loh. Aku Udah belum datang pernah ke kesana. kampungku, Enggak, kayak apa bentuknya? Kayak, ya pajak tradisional, Kak. Sampai sekarang pun? Iya, cuman kan dia lebih besar kan. Kalau misalnya kalau di tempat lain kan pasar itu ya udah cuman jualan sayur apa. Ini ada jualan bajunya, jualan emasnya, kulineran, pokoknya besar kali dia, Kak. Jadi One stop shopping ya? iya, betul. Iya, betul. Kak. Iya. Jadi kayak ini nih Paja Horasnya ini. Nanti di seberang jalannya tuh ada gedung 1, gedung berapa. Terus nanti sepanjang ruko itu banyak lagi, Kak. Oh, besar? Jadi ada Paja Horasnya, tapi nanti arah ke Jalan Merdeka, Jalan Sutomo, nah udah itulah. Jadi, Besar mana sama Planet Senen? ya Paja Horas lah, Kak. Oh iya? Iya, Tuh kan, beda. Tatap Murtad agak repot nih, nggak pernah aku lihat. Terus. Ya beda. Bermonja pun bisa Kakak tahu bermonja nggak? Tahu, tapi ya Iya. itu cuma tahu, nggak pernah lihat. Kalau orang sekarang bilang thrifting, makanya mahal harganya sekarang. Kalau dulu kampung kami 10.003 gitu ya, Bawa Kak. pulang cuci pakai detol, 3 hari lah direndam. Nggak ada kampung kami detol. Jadi ya, pakai Kak. apa? Sabun cap telepon, Kak. Iya, Oh, Kakak itu tahu aja nggak? cukup. Hilang kumannya tuh. Ya kayak gitu aku dari kecil, kayak mana mau dibilang. Jadi juga ya aku sekarang. Oh gitu. Jadi aslinya kampungnya Samosir, guys. Kampung Aslinya marganya, si Jabatnya. iya, Tanda Rabun. Tanda Rabun namanya. Iya. Hah, apa artinya sih tuh? Itu nama kampungnya, Kak. Nggak, Kayak Bali Canggu gitu loh. Oh. Nah, kalau gitu ngerti lah Kakak kan. Nah, ya udah Tanda Rabun gitu. Oh iya, oke. Terus tapi kalau keluargamu sendiri dari Siantar tadi. Dari kecil di sana? Dari aku lahir sampai aku mau dikawinkan mamaku dari rumah itulah yang tempat Dari yang rumah sama. itu? Nggak pindah? Dari situ mama aku baru pindah, Kak. Oh. Kan mama itu tinggalnya di PTPN, di perkebunan kelapa sawit. Makanya aku sering bikin di konten kan anak kebon Anak gitu. kebon. Iya. Dan itu bener ya anak kebonnya. Jadi hari-hari kau main di kebon Kelapa sawit. apa namanya itu PTP ya? PTPN 4. PTPN. Itu kayak ada siapa kemarin yang bilang si Oki ya, ada afdelingnya kan? Iya, aku sama orang si Oki mirip-mirip lah. Oh. Tapi kan dia di Lahat. Kalau aku di Mariha, dekat Siantar. Oh. Kami lah perkebunan kelapa sawit yang paling dekat dengan kota, Kak. Oh. Berarti enak dong. Aksesmu ke sekolahan, ke yang lain-lain dibandingkan yang afdeling yang di dalam. Kau lebih dekat ke Afdeling, Kak. Afdeling sama kami dekat. Jadi tuh kayak sebenarnya kayak kalau kita di komplek blok D, blok C gitu. Tapi kan dong. besar bloknya kan, berhektar-hektar kan? Iya, lumayan besar tapi nggak terlalu jauh, Kak. Oh. Kalau wilayah kami itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari perkotaan, tapi akses ke dalamnya tuh, Kak, angkotnya cuma 4, cuma 3. Jadi kami ngalamin yang namanya, Kak, jalan 4 km supaya angkot yang ke dalam kan sedikit. Iya. Jadi supaya menemukan angkot yang lebih banyak, itu keluarlah dari perkebunan itu, kebun kelapa sawit. Ya itu hal yang biasa jalan segitu ini, Kak. Makanya betis ini agak strong deh dari kecil. Oh gitu. Numpang-numpang orang kami biasa, Kak. Numpang orang truk misalnya? Atau? Iya. Pokoknya mau truk, mau apa, orang yang naik kereta yang kami bilang kan, Kak, di kampung.
Om numpang, om mau ke Simpang, biasa kami, nggak kenal kami entah siapa itu. Oh, kalau bule-bule padahal ada kan hitchhiking gitu kan. Iya. Rupanya di Batak ada ya, di Sumatera ada, Iya. itu biasa itu. Gini-gini aja atau gini numpangnya? Nggak gini-gini kami. Om numpang lah om, mau ke dalam, boleh nggak om gitu. Oh, rame-rame lah itu naik. Kalau dia naik kereta 1 orang lah kak. Oh iya kalau naik kereta. Iya naik kereta, kalau naik truk ya rame-rame. Oh iya, ngerti kereta nggak? Nanti disangkanya kereta gerbong. Iya, beda, Cok. Kasih tahu dulu sama mereka. Kereta itu motor. Iya, kereta itu motor. motor. Kereta itu adalah motor. Itu jangan salah ya. Iya. Kereta itu motor, makanya kok kereta mau cuma 1 orang kayak mana Iya. keretanya? Motor. Ya, pajak itu pasar. Pajak itu Nanti bingung pasar. orang ini, pajak nggak? Abang ini baru tahu. Translation ya. Yes. Speaking of translation, ini deh kita main game aja dulu ya. Oke. Kan ceritanya sekarang kan misimu adalah memperkenalkan masakan Batak agar bisa dirasakan oleh seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Yes. Bahkan kau buat halal supaya semua orang bisa makan. Tahu kali kakak ini cinta kali aku sama kak. Ya kan? Ya kan, bener nggak? Iya betul kak. Itu kan Iya, iya. cita-citamu kan? Nah, jadi sekarang kita main-main game dulu ya. Tadi Oke. udah aku tulis-tulis. Jadi pura-puranya ada orang bule lah ya Oke, kesini oke. gitu ya pura-puranya. Oke. Nah, terus kita ini nggak boleh bahasa Indonesia ya. Oke. Bahasa Batak sama bahasa Inggris. Oke. No in the middle. Oke. Tidak boleh ke tengah ke Indonesia. Jadi asal-asal aja. Oke, Tapi oke. Udah lah bahasa Inggris sumber pasir-pasir, disuruh lagi aku berbahasa Inggris. Ya Oke, itulah, nggak baiklah. apa-apa lah. Cala dulu. Oke, misalnya gini. Oke. Halo, apa kabar kamu hari ini? Selamat datang di kedai Cesku. Mau coba makanan apa hari ini? Tapi kau buat bahasa Inggris, terus Oke. habis itu karena pura-pura kau entah apa bahasa Inggrisnya, bahasa Batak lah kau gitu. Oke. Inilah kameramu. Oke. Ya, Oke. kalimatnya adalah halo, apa kabar kamu hari ini? Selamat datang di kedai Cesku. Mau coba makanan apa hari ini? Oke. Ah. And action. Apa tadi kak teh? Oke. Hello Mister, how are you? Welcome to Kedai Cesku. You want food Ini, what? You want- dia bahasa Bataknya. Oh, you want mangalang aha Mister? Itu aku senangnya tuh karena tobanya tuh lekoh kalau kata orang Sunda ya, lekoh loh kau itu. Mangalang Mister, oke. Mengelang gitu kan beda Mangalang loh. aha Mister. Oke, yang kedua. Nama saya Novelita. Saya loh yang masak ini semua. Ini resep dari nenek saya Oke. turun ke ibu saya. Panjang ya Bu? Iya, Panjang. Bagaimana? Kamu suka nggak Oke, ya, masakan oke, saya? oke. Undang lupa Hoda, Merata Batak. Hampir keselak aku. My name Nopelita. I do mangalopa sude food naison. Resep from opung my opung turun itu turun. Go down to my mama. Go down to my omakku, to my mother. Bagaimana? How? How? You like our food? You like? Iya. Gitu lah kan. Dulu kalau di Toba kan gitu anak-anak kecil ke Coba kau tiru dulu itu ya Iya, kan. iya, Jadi Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini, atau kalau mau offline, silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca. You like? Iya. Gitu lah kan. Dulu kalau di Toba kan gitu anak-anak kecil ke Coba kau tiru dulu itu ya Iya, kan. iya, Jadi apa namanya pemandu wisata Iya. lokalan gitu kan, Iya, anak iya. kecil itu. Oke. Ini naniura. Oke. Ini makanan ikan yang mentah tidak dimasak. Oke. Hanya disiram air jeruk yang lama serta bumbu-bumbu yang membuatnya enak serta Oke, membantu oke. mematangkannya. Oke. Bahasa Inggris, dohot Batak. Oke, Nimo. oke. Jangan bahasa Indonesia kau. Oke. Siap. This is Naniura. Ondo fish na Ro tuh
Raw. Natata. Oh, natata. Iya, iya benar. Odo, fish natata. Mentah hatinya. No, no dilopa. Oh, no dilopa. No lopa. Bener-bener. Only digaori dot orange. Orange sama lemon sih? Saru pada ka Dah ya tuh sih kak. Baik mak. Kata dia sama itu kak. Nggak ngerti orang itu gitu. Oke terus. Dot bumbu dong. Aka apa sih bumbu? Nggak apa sih bahasa Bataknya bumbu nggak ada ya? Bumbu dong kak. Bumbu ya. Bumbu. Ada bumbu. Nah babai tabo. Babain mematangkan ya don. Matang apa ya bahasa Bataknya ya? Matang. Nah, cook well selalu jawab baik cook mami. well. Apa sih matang? Pasti kepikiran deh itu ini. Kakak nanya dia kak, gak tahu dia. Nggak bisa dia. Sama kalian, kan Apa? boleh. Hah? Kelahiran sini dia kak. Masa kok nggak bisa sama sekali bahasa Batak itu? Bisa katanya. Udah nggak tuh sih kak. Oh nggak ngerti katanya. Ya ampun aku baru tahu. Dia nggak bisa bilangkannya, tapi dia ngerti kalau digosipin orang dia ngerti kak. Oh iya benar. Tapi kalau disuruh balas nggak bisa Nggak dia. bisa, Oke, ya. last but not least. Nah kalau ini ayam andaliman, kamu tahu andaliman? Dia adalah semacam buah kecil-kecil seperti anggur. Oke. Rasanya seperti lemon tapi dicampur rasa getir. Oke. Oke, bahasa Inggris, Oke. bahasa Batak, action. On manu chicken andaliman. You know andaliman? Like fruit little fruit like Grape. ada grape. The taste like lemon marcapur getir. Nah. Udah lah ya kak. Ya udah, tepuk tangan dulu dong. Ini asli nih, asli. Tapi gara-gara kau bilang tadi antar, kalau kata orang ini, teringatnya tadi kau bilang, teringatnya. Itu suaminya nih ya, namanya bukan Ito suaminya, nama suaminya Martinus. Tapi Iya. kalau laki perempuan kan panggil Ito. Enggak asli dari kampung dia. Enggak kak, dia udah kelahiran Jakarta. Oh, Batak Jakarta ini. Iya, like you lah. Eda. Batak Singapura aku. Iya, Singapura. Oh iya, Jakarta pun umur 12 aku Iya, baru udah besar ya. menginjakkan Iya, kakiku di sini. betul. Jadi waktu ketemu sama suami di mana dulu? Di Gunung Sindoro kak, di puncak. Tunggu sebentar. Ngapain di puncak? Jadi waktu itu aku hiking sama temen-temenku, sama gengku lah gitu dari kantor. Terus Dulu ngantor ya? Iya dulu ngantor, engineer ya Oke. kan. Jadi kita divisi engineer sama salesnya ngantor naik gunung gitu kan ya. Kita tim yang nggak ada heboh-heboh, nggak bawa apa-apa, plakat-plakat apa-apa biar keren-keren nggak ada. Tim mereka itu bawa bendera lah, bawa apa, udah biasa hiking. Terus aku dengan pedenya gini, bang pinjemlah bendera kalian bang biar foto dulu aku gitu. Tunggu, Iya. ini padahal abang ini nggak kenal? Enggak. Dia dari mana? Aku nggak Di grup pinjam lain? sama dia, iya di grup lain. Kau pinjam sama? Ada geng orang itu, aku tengok pegang-pegang bendera, aku pinjamkan aja gitu kak. Boleh nggak pinjam bang gitu. Terus langsung gini kawannya, kan logatku memang agak Batak kan kak. Orang Batak ya katanya gitu. Iya aku bilang, ini ada orang Batak juga. Terus aku bilang, kalau orang Batak kenapa rupanya? Pikirku gitu kak. Oh orang Sita udah, nggak ada ngobrol habis itu kak. Habis itu foto-foto rame-rame, ya udah foto rame-rame turun nggak ada ketemu. Terus ada temennya orang Madura, agak bentuknya agak unik gitu kan, rambutnya yang keriting. Kribo. Terus dia suka yang ngambilin sampah dari gunung bawa turun ke bawah kak. Oh, pecinta lingkungan. Yes betul. Terus dia ngobrol, kami suka lo naik gunung, mau nggak masuk ini kita gitu. Apa mereka komunitas gitu kan. Oh boleh aku gituin kak. Dia udah join ke grup mereka gitu. Jadi udah berapa kali hiking baru kita akrab. Oh berarti setelah itu ketemu lagi hiking, ketemu si Ito ini suami. Oh gini, kayaknya sebelum kita hiking, jadi aku duluan ke Rinjani. Mereka mau ke Rinjani, jadi juga kau kayaknya atar-atar pura-pura nanya dia kak. Sebenarnya udah taunya dia siapa lebih jago ya kan, caranya gitu juga ada bikinnya kak. Tanya-tanya lah soal Rinjani gitu. Ke siapa? Ke aku. Oke. Gitu. Pura-pura. Aku taunya tuh pura-pura kak gitu. Aku pun aku tes-tes juga lah gitu kak. Apalah katanya?
kamu baru dari Rinjani ya? Gitu. Bahasa Indonesia tapi dia. Bahasa Indonesia lah, Kak. Without logat. Oh, no. Enggak, dia No enggak. logat Batak. Dia memang tampangnya Bataknis sekali ya, Kak. Tapi kalau ngomong beda, Kak. Dia nadanya agak rendah dia, Kak. Aku kebetulan alto tapi dia agak tinggi powernya. Oh iya. Iya, gitu, Kak. Organik ya. Organik, Iya. natural ya kalau Iya, kamu ya. iya. Iya. Gitu. Kalau yang abang itu udah agak disusi air sedikit gitu Iya, ya. betul, Udah lebih betul. lutur gitu Iya, ya. betul. Oh, oke. Jadi dari situlah berkenalannya. Aku pikir dulu satu kantor, enggak. Enggak, beda. Dia engineer itu di dunia telco, Kak. Kalau aku memang mesin, pure. Aku kalau dia Teknik mesin kau. enggak, Kak. Aku sebenarnya teknik industri. Cuman waktu itu aku ada ngelamar kerja di perusahaan mesin, lulusan MT. Ya. Nah, dia masukin aku ke divisi sales. Terus abis itu cari kerja ke tempat yang lain karena basicnya pernah di dunia mesin, yang nerima mesin-mesin juga, gitu. Berapa tahun lah kau di situ sebagai engineer? Aku nggak lama sih kerja, Kak. 2 perusahaan itu sekitar 5 tahunan lebih lah. 5 tahun itu tapi dengan betah atau betah-betah enggak? Sebelum aku punya anak, aku sangat mencintai pekerjaanku, Kak. Oke. Setelah itu baru berubah? Iya, karena kita berangkatnya pagi, jam 6 pagi udah harus berangkat. Artinya bangun sebelum jam 6 dong. Nah, pulang ke rumah nanti mungkin jam 8, jam 9, kadang tuh sampai jam 12 malam juga pernah gitu. Itu belum aku terima kerja luar kota ya setelah lahiran ya, Kak. Jadi waktu itu sebenarnya alasan aku bikin aku keluar itu karena kita ada ekspansi inilah ya perusahaannya. Jadi Yeah. kita aku dapat area otomotif dan Yeah. itu harus menangani tambang yang ada di Kalimantan. Oke. Itu aku mulai tidak berdamai waktu bosku bilang tambang masuk ke wilayahku. Artinya berarti aku nggak megang hanya yang biasa aja kan, nambah lagi Kalimantan. Tadinya itu aku hanya pegang Jawa Barat dan Jabodetabek. Oh, jadi nambah pekerjaan. Kalimantan, pekerjaan gitu. Kebetulan itu tim yang aku pegang sebelum aku lahiran gitu, waktu aku hamil. Nah, Itu. jadi itulah yang membuat kau berpikir berkali-kali Iya, ya. berkali-kali. Meninggalkan anak-anak ya. Iya, aku mikir aku di Jakarta aja aku nggak ada waktu sama anakku, gimana lagi kalau misalnya aku keluar kota gitu. Nggak mungkin ke Kalimantan 2 hari, Kak. Iya, tapi gini, kenapa idenya keluar dari kantor tapi mengalopa alias memasak? Nah, jadi aku sebenarnya nggak langsung masak, Kak. Jadi itu sebelum COVID 2019 aku resign. Itu aku memutuskan resign sudah mempersiapkan sesuatu untuk aku menjadi ibu rumah tangga dulu. Ibu rumah tangga dengan aku bisnis online. Itu. Oke. Oh, yang itu ya? Oriflame. Oriflame. Iya, jadi aku tuh Oriflame kan sebelumnya. Masih ada pun di LinkedIn-mu. Oh iya. Jadi itu langsung COVID kan. Puji Tuhannya itu aku fastest growing kedua, Kak. Oke. Jadi cepet banget. Itu tuh dulu kayak boosterku itu adalah bagaimana aku dan suamiku tuh bisa beli rumah karena aku tinggal sama mertuaku yang di dalamnya itu aku punya Hadoli dan istrinya yang punya anak kecil Kakak juga. cowok, sama istri. Kakak suamiku. Kakak ipar, Kakak Hadoli. ipar, ya. Ah. Kakak iparku di situ sama itu keluarganya. Aku punya Eda lagi yang single, aku punya mertua di situ. Artinya itu ada 3 kepala rumah tangga. Ya. Dan rumah itu kecil gitu Ya. loh, Kak. Aku bukan nggak berdamai dan nggak bersyukur ya, Kak. Tapi kan setiap orang itu punya pernikahan impian gitu kan. Jadi aku sering nangis dulu, Kak, gitu kok. Maksudnya Baby blues nggak itu? di situ iya, tapi tidak terlalu berat sih, tidak terlalu berat. Cuman apa ya, kayak pengen keluar aja dari rumah itu yang lebih berat nanti yang kedua. Pas hamil baby kedua? blues, anak kedua baby yang blues. yang berat gitu. Oke. Karena mungkin gini, Kak, walaupun aku merengek terus atau apa gitu, suamiku itu dia yang tipe yang mendengar gitu loh, Kak, didengar. Cuman tetap aja kan kalau kita rame-rame gitu kayak mana lo mau marah, Kak? Ya, namanya rumah tangga ya. Iya, benar. Iya, Kita harus gitu. punya privacy gitu kan. Iya, nah kita nggak ada privacy di situ, Kak, gitu. Itulah yang memicu aku untuk kayaknya aku harus punya rumah nih. Jadi aku sama suamiku kerja keras untuk gimana. Pokoknya setiap ada challenge aku closing, ada challenge aku closing. Jadi itu bensinmu ya? Iya benar, Kak. Oke. Aku kayak kerja sampai pagi, kerja apa nggak peduli gitu, Kak. Nah itu, jadi pernah lah sampai, Kak, aku nerima memang 100 juta dari bisnis yang begitu, Kak. Serius.
Itu yang akhirnya kebetulan aku kalau punya duit itu aku manage-nya dengan baik kan. Jadi kita kumpulin akhirnya kita bisa beli rumah. Dan aku cari juga rumah yang dekat sama mertuaku, Kak. Dekat sama mertuaku. Terus akhirnya aku hamil anak kedua pas Covid kan. Setelah Covid lahir, itu kita masa peralihan dari orang-orang online ke offline. Kan orang-orang mulai meninggalkan gadget. Sebenarnya pada saat itu tuh MLM itu kan naik banget, Kak, karena online kan, banyak banget yang naik gitu loh, Kak. Nah, bisnisku turun. Kakak bisa ngebayangin kan, di saat kita zaman kerja kita tahu nih berapa salary kita bisa punya duit segini. Kita masa jaya-jayanya kita start nih di Oriflame gitu loh, Kak. Tiba anakku lahir, bisnisku turun, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Baru lahir berapa minggu langsung kena Covid, yang bantuin nggak ada gitu loh, 2020 nih? Apa bukan, ada itu kayaknya 2021 apa 22 ya yang? Sekitar segitu, 22 kayaknya, Kak. Itu, Kak, sampai aku mau memutuskan mau pengen kerja. Kerja lagi? Karena melihatnya begini, saat kita berjaya kan kita punya banyak cicilan, Kak. Cicilan mobil masih ada, cicilan rumah, belum lagi kita masih di garis generasi sandwich gitu loh. Ini belum masak nih ya? Belum, Kak. Aku sebenarnya hitungannya cepet, Kak. Masih 2022. Iya. Terus intinya kita banyak sekali lah. Untuk pengeluaran aja banyak kali di luar dari kapasitas kita. Tabungan kita makin hari makin habis. Aku mikir aku mau ngapain lagi gitu ya. Kalau suamiku suruh pindah kerja, ya nggak mungkin lah. Udah usia segini itu kan nggak semudah kita zaman single cari kerja keluar gitu kan ya. Ya udahlah aku yang kerja gitu. Kebetulan aku sama suami itu nggak ada istilah kayak gengsi gitu. Jadi waktu itu kau di rumah, suami masih ngantor ya? Iya. Okay. Sebenarnya bisnis Oriflame itu masih ada, Kak, masih menghasilkan untuk bayar rumah itu masih bisa gitu. Cuman karena sudah tidak sesuai dengan standar kebutuhan kita, jadi kayaknya aku harus putar otak ngapain lagi gitu, Kak, mau kerja lah. Tapi ada titik kayak temenku yang mereka jadi tiktokers gitu. Terus cerita kita ada endorse loh di TikTok gitu. Aku mikir lah ya kan, Kak, aku dulu anak pertama aja aku resign gitu loh untuk jagain dia. Ini anak kedua masa aku tinggalkan lagi gitu loh. Ya udah nggak betul ini gitu, mau ngapain lagu lagi gitu kan. Pas dia cerita, apa aku coba ya konten-konten ini gitu. Aku cerita sama suami. Nah, karena aku udah di titik mungkin gini loh, udah parah kali, Kak, dulu. Bisa nangis sendiri, bisa teriak-teriak, bisa udah depresi ya? Kak, paling sedihnya aku gini loh. Pernah aku bilang sama suamiku, kau pulang nggak sekarang? Kau pilih pulang atau anakmu kupukulin? Saking udah Kak, depresinya. Sampai pernah aku jahat sama suamiku gini. Kau jaga anak-anakmu ini semua, aku cari duit. Mau berapa kau dapatkan? Bilang gitu loh, Kak. Tapi itu keluar baru Bataknya ya? Keluar baru sisi insecure-nya sebenarnya menurutku. Tapi baru Batak yang kayak gitu. Iya. Walaupun dia Batak juga ya. Kau bayangkan lah suamiku yang Jawa ini. Pas aku kayak gitu. Kumat. Gak kasihan kau. Tapi karakter suami, tapi sebenarnya karakter suami kita mirip, Kak. Ya halus kan. Mereka yang lebih tenang, sabar gitu. Itulah keadilan Tuhan. Iya pernah gitu. Meskipun aku habis ngomong gitu nangis-nangis juga sih, Kak. Minta ampun juga sama Tuhan. Maksudnya itu kan gitu sih kok aku gitu loh jadinya gitu. Tapi aku bersyukurnya suami maksudnya tidak merasa direndahkan atau apa. Dia tahu istrinya lagi tidak di normal. Sampai pernah suami kayak, apa kita ke psikiater ya apa gitu. Apa ini kok kayak gini iya, gitu ya? Gitu. Kok udah makin parah gitu. Mungkin karena orang yang punya produktivitas tinggi, tiba-tiba di rumah aja, terus kita kayak nggak pernah ngapa-ngapain, jaga anak dari pagi ke pagi, capek gitu loh, Kak. Iya. Bukan aku nggak terima ya, Kak, itu kodratku. Sebenarnya bukan kodrat ya, apa, itu bagianku gitu. Tapi kayak ada titik di mana memang benar-benar insecure gitu loh, Kak. Aku pakai dasar masa aja. Masa sih I cannot do more gitu ya? Benar. Iya. Masa sih hidupku hanya di titik ini aja? Pasti ada deh. Tapi apa gitu iya, kan? apa? Aku journaling, Kak. Journaling gitu kan, Kak. Pinter kau. Iya. Journaling. Karena semua orang loh mau journaling. Karena aku mau cerita sama orang udah malu loh, Kak. Kakak tahu kan, Kak, di saat kita pernah di level atas,
Terus kita itu nggak mudah loh mau cerita sama orang. Mungkin oke lah, titik jatuhnya orang kan beda-beda. Tapi bagi kita tuh jatuh gitu loh. Itu kan nggak segampang itu cerita ke orang lain, Kak. Aku mau cerita ke mamaku, nanti dipikir mamaku pula aku udah parah kali hidupku, dipikirnya pula melarat kali kami gitu. Padahal kan nggak gitu juga. Nggak gitu juga, karena ada standar hidup kita yang tidak terpenuhi aja sih sebenarnya gitu. Iya. Nah makanya aku journaling lah Kak untuk mendamaikan hatiku gitu kan, ya pujian penyembahan gitu tiap malam nangis karena nggak tahu lagi mau nangis ke siapa, mau ke suamiku juga dia udah stres kan, melihat istrinya begini gitu. Itulah waktu dibilang temanku ada ada endorse di TikTok, aku bikinlah Kak apapun yang penting FYP. Kayak mana caranya yang penting FYP? Aku udah masak-masak Kak, pakai logatku sok-sok Jakarta, nggak laku Kak, nggak FYP. Ke Jakarta? Iya. Kayak mana? Gini, oke. Terus kadang-kadang kan suamiku ini kerja kan Kak, aku ngetek video sendiri. Anakku 2, aku memang ada yang bantu Kak, tapi kan jamnya jam 1 udah pulang dia. Cuman sebentarnya dia bantuin. Abis itu kan aku bikin konten kayak mana? Itulah makanya anakku Kak, nomor 2 aku gendong-gendong dulu Kak. Orang tuh suka ternyata yang natural itu Kak, makin kita buat orang nggak suka. Terus kita capek loh jadi orang lain menurutku. Capek ya? Capek Kak. Logatmu kayak apaan sih nih? Iya, dulu capek kayak Kak, mau kayak manapun kau dibilang Kak, kalau kau dari kampung, adanya kau apa, tersendak kau di tengah jalan, tetapnya lo gak mau masuk sikit-sikit. Iya kan? Entah misalnya, oke, baiklah, hari ini saya akan pergi ke pajak. Ke pajak dibilang ya kan? Kagetin. Iya. Aku sama suamiku ini sebenarnya dari kami awal pacaran Kak, kita udah mikir Kak, mau bikin lapo dulu.